Berbicara terkait RUU perampasan aset berarti kita berbicara sesuatu yang sangat-sangat fenomenal karena memang baru kali ini pemerintah Indonesia khususnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih aset koruptor secara keseluruhan. Jika sebelumnya RUU Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya berlaku untuk kurungan badan saja, namun saat ini harus dan wajib tentunya untuk menyita secara keseluruhan aset koruptor yang memang dicuri, yang memang mereka mencuri dengan cara-cara yang kotor dari bumi pertiwi. Dan kembali, Menteri Kabinet Merah Putih pun sudah berkomitmen penuh mendukung perampasan aset koruptor ini. Bahkan planningnya hasil dari sitaan aset koruptor ini akan digunakan sebagai modal untuk perumahan rakyat. Dan program ini sejalan dengan program Presiden 3 juta rumah gratis untuk seluruh rakyat Indonesia tentunya akan dilakukan secara bertahap. Dan saat ini pidato Presiden Prabowo Subianto dan tentunya dengan didukung oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka. Karena kita tahu bahwa tugas Gibran sangat-sangat krusial sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, apalagi saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke luar negeri. Gibranlah yang memegang kendali serta bertanggung jawab penuh atas stabilitas di dalam negeri. Dan bagaimana pidatonya? Langsung kita saksikan. Walaupun secara mendadak, memang kita harus siap didadak. Setiap saat, kehormatan besar saya diminta bicara di rapat tahunan Bank Indonesia. Dan saya sangat senang, sangat gembira dengan tema yang diangkat, yaitu sinergi, sinergi memperkuat stabilitas dan transformasi nasional. Saya kira ini sangat tepat. Hadir juga Panglima TNI. Minta maaf karena pakaian preman kelihatan kayak bankir. Kapolri hadir nggak Kapolri? Oh Kapolri. Waduh, waduh. Kalau ada Panglima TNI Kapolri saya merasa aman. Jadi saudara-saudara, saya sangat senang dengan tema ini. Memang inilah kunci daripada kebangkitan suatu bangsa, ya, sinergi, kolaborasi, kerjasama, persatuan, kerukunan. Ini adalah rumus keberhasilan suatu bangsa. Ini adalah hasil dari sejarah. Hanya negara yang elitnya bisa rukun dan bersatu, yang elitnya bisa kerjasama, negara itu akan bangkit. Jadi saya kira kalau sudah temanya seperti ini, tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi. Karena you are on the right track. Kalau Gubernur BI, kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini, artinya semangat cinta tanah air. Karena kalau ada kesadaran sinergi dan ada pemahaman bahwa stabilitas yang akan memungkinkan transformasi suatu bangsa, berarti kita berada dalam kondisi yang kuat. Karena apa? Karena memang bangsa kita, negara kita, Indonesia, memang diberi suatu karunia
Saya ulangi, bukan satu, diberi karunia yang terus menerus, yang luar biasa. Saya baru saja pulang dari suatu lawatan cukup lama dan cukup intensif, 16 hari. Kalau dipotong perjalanan bisa dikatakan total perjalanan ya mungkin 48 jam lebih. Dan saya hadir untuk pertama kali dalam KTT APEC, menemui pelaku-pelaku ekonomi, pemimpin-pemimpin ekonomi Asia Pasifik, tapi hadir juga banyak undangan dari tempat lain, hadir juga pelaku-pelaku ekonomi dari kawasan lain, kemudian di G20, tapi hadir juga selain negara G20, begitu banyak negara-negara lain. Saya jumpa di situ juga pimpinan Bank Dunia dan pimpinan blok-blok ekonomi. Hampir seluruh konsensus melihat bahwa memang Indonesia dalam posisi yang sungguh sangat menguntungkan. Dari segi sumber daya, kita memiliki hampir semua elemen yang diperlukan untuk sebuah negara maju. Hampir semua elemen, mineral, tanaman, kekayaan laut yang dibutuhkan untuk Indonesia menjadi negara yang maju. Dan hampir sudah menjadi konsensus pakar-pakar ekonomi dan pakar-pakar geopolitik dunia bahwa Indonesia memang menjelang 2045 akan menjadi negara yang maju. Bahkan disebut negara keempat, kelima, ketujuh dunia. Kita faham kekayaan kita. Kita faham, kita mengerti